Sebelum sejarah menuliskan nama-nama besar para wali, sebelum Islam berakar sebagai peradaban di tanah Jawa, telah hadir para perintis yang jejaknya tersimpan dalam naskah, prasasti, dan ingatan kolektif masyarakat. Mereka datang dari berbagai penjuru dunia Islam, menyusuri pelabuhan-pelabuhan Nusantara, memasuki pusat-pusat kekuasaan, dan berdakwah dengan cara yang tenang, berlapis, dan berjangka panjang. Di antara mereka, tercatat sosok misterius Syekh Jumadil Kubro yang hidup dalam berbagai versi sejarah. Syekh Ibrahim Asmarakandi yang menjejakkan kaki di pesisir Gisik sebagai ayah Sunan Ampel, serta Syekh Kuro di Karawang yang lebih awal menanamkan ajaran Islam di wilayah Pajajaran. Video ini bukan sekedar kisah tokoh-tokoh masa lalu, melainkan penelusuran terhadap mata rantai awal Islamisasi Jawa, sebuah proses peradaban yang dibangun melalui ilmu, jaringan keluarga, diplomasi, dan dakwah yang mengubah arah sejarah Nusantara. Di dalam Khazanah Historiografi Jawa dan Tradisi Islam Nusantara, tokoh yang dikenal dengan nama Syekh Jumadil Kubra hadir bukan sebagai figur tunggal yang mudah ditangkap secara pasti, melainkan sebagai sosok yang terpantul dalam banyak cermin narasi, silsilah, legenda, dan tafsir para sejarawan, sehingga jejaknya tampak berlapis, saling bersilang, dan seringkali berbeda satu sama lain. Menurut THG Pijeo dalam katalog kesusastraan Jawa kuno yang menghimpun manuskrip-manuskrip dari berbagai koleksi di Belanda, pada zaman dahulu dikenal 4 orang suci beragama Islam yang hidup dan dihormati di tanah Jawa, yakni Jumadil Kubra yang dikaitkan dengan Mantingan, Nyampo di suku Domas, Dada Petak di Gunung Bromo, serta Maulana Ishak di Belambangan. Sebuah penyebutan yang menempatkan nama Jumadil Kubra dalam jajaran awal figur-figur keramat yang diyakini telah meletakkan fondasi spiritual Islam di wilayah Nusantara. Namun, ketika nama itu ditelaah lebih jauh oleh Martin van Brunessen dalam kajiannya tentang tradisi pesantren, kitab kuning dan tarekat di Indonesia, muncul persoalan kebahasaan yang mengundang perhatian. Sebab, kubra dalam tata bahasa Arab merupakan kata sifat bentuk mu'anas atau feminin dari kata kabir yang berarti besar, sementara bentuk maskulin yang lazim digunakan adalah akbar. Sehingga bagi seorang laki-laki, penggunaan al-kubra terasa ganjil, bahkan menyimpang dari kaidah. Dan dari kejanggalan linguistik inilah Martin mengajukan dugaan bahwa nama Jumadil Kubra bukanlah bentuk asli, melainkan hasil penyingkatan dari nama Najumuddin al-Kubra yang dalam pelafalan Jawa mengalami perubahan bunyi hingga suku kata awalnya terhapus dan tersisa sebagai Jumadil Kubra. Persoalan nama ini menjadi pintu masuk untuk memahami betapa identitas tokoh tersebut telah lama berada dalam ruang tafsir yang tidak tunggal, sebagaimana tercermin dalam beragam sumber babat dan kronik daerah yang menautkannya dengan jaringan para wali besar di Jawa. Dalam Kronika Banten misalnya, Syekh Jumadil Kubra digambarkan sebagai leluhur Sunan Gunung Jati, dengan kisah silsilah yang menuturkan bahwa salah seorang putranya, Ali Nurul Alam, bermukim di Mesir, kemudian memiliki putra bernama Syarif Abdullah, yang selanjutnya melahirkan Syarif Hidayatullah, tokoh yang kelak dikenal sebagai Sunan Gunung Jati, wali agung penyebar Islam di Cirebon dan sekitarnya. Sementara itu, Babat Cirebon tidak hanya menegaskan Syekh Jumadil Kubra sebagai leluhur Sunan Gunung Jati, tetapi juga mengaitkannya dengan wali-wali lain seperti Sunan Bonang, Sunan Ampel, dan Sunan Kalijaga. Seolah-olah figur ini berdiri sebagai mata rantai awal yang menyatukan silsilah spiritual para tokoh sentral dakwah Islam di Jawa. Versi yang agak berbeda muncul dalam Kronika Gresik, yang menyatakan bahwa Syekh Jumadil Kubra memiliki hubungan darah dengan Sunan Ampel dan menetap di Gresik, serta memiliki seorang putra bernama Maulana Ishak yang diutus ke Belambangan untuk melakukan Islamisasi. Maulana Ishak yang dalam silsilah ini dikenal sebagai ayah Sunan Giri, sehingga Syekh Jumadil Kubra diposisikan sebagai kakek Sunan Giri, wali besar yang kelak mendirikan pusat keilmuan Islam di Giri Kedaton.
Sejalan dengan kisah dari Gresik ini, Sir Thomas Stamford Raffles dalam The History of Java yang mencatat legenda-legenda setempat menyebut bahwa Syekh Jumadil Kubra bukan sekadar nenek moyang biologis para wali, melainkan seorang pembimbing spiritual pertama bagi para wali. Dengan cerita bahwa Raden Rahmat, yang kelak masyhur sebagai Sunan Ampel, mula-mula datang dari Campa ke Palembang, lalu meneruskan perjalanan ke Majapahit, dan dalam perjalanannya singgah di Gresik untuk mengunjungi seorang ahli ibadah yang bertapa di Gunung Jali, bernama Syekh Maulana Jumadil Kubra, yang kemudian menyampaikan bahwa kedatangan Raden Rahmat telah diramalkan oleh Nabi, bahwa keruntuhan agama kafir telah dekat, dan bahwa Raden Rahmatlah yang dipilih untuk mendakwahkan Islam di pelabuhan-pelabuhan timur Pulau Jawa. Narasi ini menempatkan Jumadil Kubra sebagai figur transisi, seorang wali sepuh yang bukan hanya mengajarkan, tetapi juga menandai momen historis peralihan spiritual dari tatanan lama menuju era baru Islam di Jawa. Gambaran sebagai seorang petapa yang hidup menjauh dari hiruk-pikuk dunia juga muncul dalam babat Tanah Jawi, yang menyebut Syekh Jumadil Kubra sebagai sepupu Sunan Ampel yang memilih hidup sebagai petapa di sebuah hutan dekat Gresik. Suatu citra asketis yang kemudian diperkuat oleh cerita tutur bersifat legendaris di lereng Gunung Merapi, di utara Yogyakarta, di mana ia diyakini sebagai wali tertua asal Majapahit yang bersemadi di hutan-hutan pegunungan, bahkan dipercaya berusia sangat tua, hingga dianggap sebagai penasihat ruhani Sultan Agung, Raja Besar Mataram Islam. Gambaran ini memperluas rentang hidup simbolik tokoh ini melampaui batas-batas kronologis sejarah biasa dan menjadikannya figur yang seolah hadir dalam berbagai zaman. Di sisi lain, berkembang pula tradisi di kalangan para sayyid asal Hadramaut yang datang ke Indonesia pada akhir abad ke-18, yang menyatakan bahwa para wali yang mengislamkan Jawa dan kawasan Asia Tenggara, termasuk Syekh Jumadil Kubra, adalah keturunan sayyid, dengan menyebut tokoh leluhur bernama Jamaluddin Hussein Al-Akbar sebagai sumber garis nasab tersebut. Sebuah tradisi yang mengaitkan dakwah Islam di Nusantara secara langsung dengan garis keturunan Nabi Muhammad SAW melalui jalur sayyid, dan dengan demikian memberikan legitimasi genealogi yang tinggi terhadap para wali. Namun, ketika berhadapan dengan pertanyaan tentang mana yang lebih otentik antara sumber-sumber babat Jawa dengan tradisi yang dibawa para sayyid Hadramaut, Martin van Brunessen berdasarkan kajian dokumentasi yang ada, menyimpulkan bahwa versi babat Jawa tampak lebih asli daripada versi para sayyid, dan ia menilai bahwa kisah tentang Jamaluddin Al-Akbar kemungkinan hasil upaya pada awal abad ke-20 untuk mengkoreksi legenda-legenda Jawa, dengan mengganti kata sifat kubra yang dianggap keliru dengan Al-Akbar yang lebih tepat secara gramatikal, serta mengubah nama Jumadil yang terdengar aneh menjadi Jamaluddin yang lebih sesuai dengan tradisi penamaan Arab, suatu proses yang menunjukkan bagaimana ingatan kolektif dapat mengalami penyesuaian sesuai dengan kepentingan identitas dan legitimasi pada masa tertentu. Keragaman versi tentang identitas dan peran Syekh Jumadil Kubra ini beriringan dengan simpang siurnya keyakinan mengenai tempat peristirahatan terakhirnya, sebab sesuai dengan kisah dalam babat Tanah Jawi yang menuturkan bahwa ia pernah bertapa di Bukit Bergota di Semarang, masyarakat setempat meyakini sebuah makam tua yang terletak di antara Tambak dan daerah Terbaya sebagai makamnya. Sementara kisah tentang keberadaannya di Gresik dan Mantingan tidak meninggalkan jejak makam atau petilasan yang dapat ditunjuk. Di lereng Gunung Merapi, tepatnya di Desa Turgu di kaki Gunung Kawastu, terdapat pula sebuah makam keramat yang diyakini sebagai makam Syekh Jumadil Kubra. Dan di sisi lain, satu-satunya makam yang secara lebih luas diyakini umum sebagai kuburan Syekh Jumadil Kubra adalah yang terletak di Kompleks Makam Tralaya di Kabupaten Mojokerto, sebuah situs yang sejak lama dikenal sebagai tempat pemakaman tokoh-tokoh penting pada masa Majapahit dan awal Islam di Jawa. Demikian pula, sosok Syekh Jumadil Kubra dalam tradisi sejarah Nusantara tidak hadir sebagai figur yang dapat ditetapkan secara tunggal melalui satu sumber, melainkan sebagai simpul dari beragam tradisi, legenda dan tafsir yang masing-masing memantulkan kepentingan, konteks dan horizon pemahaman zamannya. Mulai dari penempatan sebagai salah satu dari 4 orang suci Islam awal di Jawa, menurut Pijeo. Persoalan etimologi namanya menurut analisis kebahasaan Martin van Brunessen,
Penggambaran sebagai leluhur dan pembimbing para wali dalam Kronika Banten, Babat Cirebon, Kronika Gresik dan catatan Raffles, hingga pemaknaan sebagai wali sepuh petapa dalam Babat Tanah Jambi dan cerita Tutur Merapi, serta klaim genealogis dalam tradisi para Sayyid Hadramaut yang menautkannya dengan Jamaluddin Husain Al-Akbar. Bahkan makamnya pun terfragmentasi dalam keyakinan masyarakat di berbagai tempat, dari Semarang, Gresik, Mantingan, lereng Merapi, hingga Tralaya di Mojokerto. Seolah-olah jejak jasadnya mengikuti jejak memori kolektif yang juga terpecah-pecah. Dalam kerangka historiografi, keragaman ini tidak semata menunjukkan ketidakpastian tata, tetapi juga mencerminkan cara masyarakat Jawa dan komunitas Muslim Nusantara membangun makna tentang masa awal Islam dengan memadukan babat, silsilah, legenda, bahasa dan situs-situs keramat ke dalam satu jaringan ingatan yang menempatkan Syekh Jumadil Kubra sebagai figur poros, entah sebagai nenek moyang, guru para wali, petapa sepuh, atau simbol kesinambungan antara Majapahit, dunia Islam dan masa-masa awal Kesultanan di Jawa. Narasi tentangnya menjadi cermin bagaimana sejarah tidak hanya ditulis melalui prasasti dan arsip, tetapi juga melalui kisah-kisah yang diwariskan dari generasi ke generasi, yang di dalamnya kebenaran faktual, kepercayaan, dan simbolisme religius saling berkelindang. Sehingga Syekh Jumadil Kubra hadir bukan sekadar sebagai individu historis, melainkan sebagai figur memori yang menyatukan berbagai lapis tradisi dalam perjalanan panjang Islam di Nusantara. Syekh Ibrahim Asmarakandi atau Syekh Ibrahim Samarkandi yang dalam tradisi Jawa dikenal sebagai Ayahanda Raden Ali Rahmatullah Sunan Ampel, menempati posisi penting dalam jaringan awal dakwah Islam di pesisir utara Jawa, dan jejaknya hingga kini dipusatkan pada makam yang terletak di Desa Gisik-Harjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sebuah situs tua yang dapat dicapai melalui jalan utama Pantai Utara, Jalan Raya Daandels, dari arah Tuban ke timur jurusan Paciran, Sedayu, hingga Gresik, lalu berbelok ke selatan sekitar 200 meter dari tepi jalan raya, di mana makam kuno yang ramai diziarahi umat Islam itu berdiri sebagai penanda kehadiran seorang pendakwah awal. Menurut perkiraan, Syekh Ibrahim As-Samarkandi dilahirkan di Samarkand, Asia Tengah pada paruh kedua abad ke-14, dan Babat Tanah Jawi menyebut namanya sebagai Mahdum Brahim Asmara atau Maulana Ibrahim Asmara, sebuah penyebutan yang mengikuti pengucapan lidah Jawa terhadap kata As-Samarkandi yang lambat laun berubah menjadi Asmarakandi. Sementara Babat Cirebon menyatakan bahwa ia adalah putra Syekh Karnen dan berasal dari negeri Tulen. Sehingga jika sumber ini dianggap otentik, maka Syekh Ibrahim Asmarakandi bukanlah penduduk asli Samarkand, melainkan seorang migran yang orang tuanya berpindah ke wilayah itu dari negeri Tulen, yang menunjuk pada daerah Tiulen, kepulauan kecil di tepi timur Laut Kaspia yang kini masuk wilayah Kazakhstan di sebelah barat Laut Samarkand. Dalam kajian historiografi Jawa, Syekh Ibrahim Asmarakandi kerap disamakan dengan Syekh Maulana Malik Ibrahim, sebuah penyamaan yang justru menimbulkan kerumitan dalam menelaah riwayat hidup, asal-usul, dan silsilah keluarganya. Bahkan sering berujung pada penafian keberadaannya sebagai tokoh sejarah yang berdiri sendiri, padahal situs makam beserta gapura dan mihrab masjid yang berada dalam lindungan Dinas Purbakala menunjukkan lokasi dan era yang berbeda dengan situs makam Maulana Malik Ibrahim, sehingga menegaskan bahwa keduanya merupakan figur yang tidak identik. Menurut Babat Ngampel Denta, Syekh Ibrahim Asmarakandi yang dikenal pula dengan sebutan Syekh Maulana adalah penyebar Islam di negeri Campa, tepatnya di Gunung Sukasari, dan dikisahkan berhasil mengislamkan Raja Campa serta kemudian diambil sebagai menantu. Sehingga dari pernikahannya dengan putri Raja Campa tersebut, lahir Ali Murtolo atau Ali Murtada dan Ali Rahmatullah yang kelak dikenal sebagai Raja Pandita dan Sunan Ampel. Sehingga garis silsilah ini menempatkan Syekh Ibrahim Asmarakandi sebagai poros genealogis penting bagi para tokoh utama dakwah Islam di Jawa. Babat Tanah Jawi, Babat Risakipun Majapahit,
dan Babat Cirebon menuturkan bahwa ketika Ibrahim Asmara pertama kali datang ke Champa, Raja Champa belum memeluk Islam, dan Ibrahim Asmara menetap di Gunung Sukasari untuk menyebarkan agama Islam kepada penduduk setempat, hingga tindakan itu membangkitkan kemurkaan sang raja yang memerintahkan agar Ibrahim Asmara beserta semua orang yang telah memeluk Islam dibunuh. Namun usaha tersebut gagal karena sang raja keburu wafat sebelum berhasil menumpas Ibrahim Asmara dan para pengikutnya, dan pengganti raja lama kemudian diajak memeluk Islam serta ternyata berkenan. Bahkan Ibrahim Asmara kemudian menikahi Dewi Chandrawulan, putri Raja Champa tersebut. Dari pernikahan inilah lahir Ali Murtolo atau Ali Murtada dan Ali Rahmatullah yang kelak dikenal sebagai Raja Pandita dan Sunan Ampel. Menurut urutan kronologi, Syekh Ibrahim As-Samarkandi diperkirakan datang ke Jawa sekitar tahun 1362 Jawa atau 1440 Masehi bersama 2 orang putra, seorang kemenakan dan sejumlah kerabat dengan tujuan menghadap Raja Majapahit yang menikahi adik istrinya, yakni Dewi Darawati, dan sebelum menuju Jawa, rombongan ini singgah terlebih dahulu di Palembang untuk memperkenalkan agama Islam kepada Adipati Palembang, Arya Damar, yang setelah berhasil diislamkan beserta keluarganya, namanya diganti menjadi Aryo Abdillah. Kemudian Syekh Ibrahim As-Samarkandi bersama putra dan kemenakannya melanjutkan perjalanan ke Pulau Jawa dan mendarat di sebelah timur Bandar Tuban di tempat yang disebut Gisik, kini dikenal sebagai Desa Gisik Harjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Pendaratan di Gisik pada masa itu dapat dipahami sebagai sikap kehati-hatian seorang penyebar dakwah Islam, mengingat Bandar Tuban merupakan pelabuhan utama Majapahit, sehingga Syekh Ibrahim As-Samarkandi beserta rombongannya memilih tinggal agak jauh di sebelah timur pelabuhan Tuban, yakni di Gisik, untuk berdakwah menyebarkan kebenaran Islam kepada penduduk sekitar. Dan di tempat inilah ia tidak hanya berdakwah, tetapi juga menulis sebuah kitab, sebagaimana diketahui dari sebuah naskah tulisan tangan yang dikenal di kalangan pesantren dengan nama Usul Nembis, yakni 1 jilid kitab berisi 6 kitab dengan 6 Bismillahirrohmanirrohim yang ditulis atas nama Syekh Ibrahim Samarkandi, menunjukkan kegiatan dakwahnya disertai dengan penyusunan karya keilmuan. Menurut cerita tutur yang berkembang di masyarakat, Syekh Ibrahim Asmarakandi tidak lama berdakwah di Gisik, dan sebelum tujuan perjalanannya ke ibu kota Majapahit terwujud, ia dikabarkan wafat lalu dimakamkan di Gisik, tidak jauh dari pantai, sehingga dianggap sebagai penyebar Islam pertama di daerah itu, sekaligus ayah dari tokoh besar Sunan Ampel. Makamnya dikeramatkan masyarakat dan dikenal dengan sebutan Makam Sunan Gagesik atau Sunan Gesik. Dikisahkan pula bahwa sepeninggal Syekh Ibrahim Asmarakandi, putra-putranya Ali Murtodo dan Ali Rahmatullah, beserta kemenakannya Raden Burereh atau Abu Hurairah, dan beberapa kerabat asal Champa lainnya, melanjutkan perjalanan ke ibu kota Majapahit untuk menemui bibi mereka, Dewi Darawati, yang menikah dengan Raja Majapahit. Dan perjalanan menuju pusat kekuasaan itu dilakukan melalui jalur darat, dari Pelabuhan Tuban menuju Kuta Raja Majapahit, sehingga rangkaian peristiwa ini menegaskan peran Syekh Ibrahim As-Samarkandi sebagai penghubung antara dunia Islam Asia Tengah, Champa, Palembang, dan Jawa, serta sebagai figur kunci yang meletakkan dasar bagi munculnya generasi wali berikutnya, terutama melalui putranya Raden Rahmat, yang kelak dikenal sebagai Sunan Ampel, salah satu tokoh sentral dalam sejarah Islamisasi Jawa. Sebagaimana kisah Syekh Ibrahim Asmarakandi menandai jalur awal Islamisasi di pesisir utara Jawa Timur, maka di bagian barat Pulau Jawa tampil sosok lain yang menorehkan jejak serupa pada masa yang bahkan lebih awal. Jika Gisik di Tuban menjadi pintu dakwah bagi dunia Islam Asia Tengah dan Champa ke wilayah Majapahit, maka Karawang menjadi simpul penting penyebaran Islam di tanah Pajajaran. Dalam jaringan tokoh-tokoh awal ini, berdirilah figur yang dalam tradisi setempat dikenal sebagai Syekh Kuro, seorang ulama yang menghubungkan jalur dakwah Champa, Cina, dan Jawa Barat, sekaligus meletakkan dasar bagi perkembangan Islam di wilayah barat Nusantara. Makam Syekh Kuro terletak di Dusun Pulau Bata,
Desa Pulau Kalapa, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang, sekitar 30 km di sebelah timur laut kota Karawang, dan dalam tradisi lokal, ia dikenang sebagai penyebar Islam tertua di wilayah itu, bahkan menurut kronologi lebih dahulu dibanding para wali songo. Dalam naskah Nagara Kertabumi Sarga 3 dan 4, disebutkan bahwa tokoh ini bernama Syekh Hasanuddin, putra Syekh Yusuf Sidik asal negeri Campa, yang datang ke Jawa bersama armada Cina yang dipimpin Panglima Besar Wei Ping dan Laksamana Teho atau Cheng Ho, lalu diturunkan dan menetap di Karawang. Sementara armada tersebut melanjutkan pelayaran ke Bandar Muara Jati di Cirebon untuk menjalin persahabatan dengan Syah Bandar Ki Gedeng Tapa, serta membangun menara di pantai Muara Jati. Di Karawang, Syekh Hasanuddin menikah dengan seorang bangsawan setempat bernama Nyai Retna Parwati dan mendirikan pesantren di Tanjung Pura sekitar tahun 1418 Masehi, setahun setelah kunjungan armada Cheng Ho yang kelima pada 1417, dan melalui dakwah yang simpatik, penjelasan ajaran Islam yang mudah dipahami, serta terutama melalui keindahan suaranya dalam melantunkan Al-Quran, ia menarik banyak penduduk yang dengan sukarela memeluk Islam. Sehingga karena kemerduan bacaannya, ia kemudian dikenal dengan sebutan Syekh Kuro atau Syekh Kuro yang bermakna ahli membaca Al-Quran. Medan dakwahnya, Bandar Karawang, merupakan salah satu pelabuhan penting Kerajaan Pajajaran karena menjadi jalur utama perniagaan ke Sunda Kelapa, sekaligus simpul persimpangan jalan darat dari ibu kota Pakuan Pajajaran menuju Kawali dan Galuh Pakuan, sebagaimana diuraikan oleh Moh Amir Suta Arga dalam Prabu Siliwangi tentang jaringan jalan yang menghubungkan Pakuan dengan Cilengsi atau Cibarusa, Warung Gede, Tanjung Pura, Karawang, Cikao, Purwakarta, Sagala Herang, Sumedang, Tomo, Sindang Kasih, Raja Galuh, Talaga, Kawali hingga pusat kerajaan Galuh Pakuan di sekitar Ciamis dan Bojonggaluh. Karena posisi strategis itu, kegiatan dakwah Syekh Hasanuddin segera meresahkan Prabu Anggalarang, penguasa Pajajaran, yang memerintahkannya menghentikan dakwah dan meninggalkan Karawang. Perintah yang dipatuhi Syekh Hasanuddin dengan pergi ke Malaka. Dan ketika berpamitan kepada Ki Gedeng Tapa di Muara Jati, ia dipercaya untuk mendidik putri Syah Bandar tersebut, Nyi Subang Larang, dalam ajaran Islam. Tidak lama kemudian, ia kembali ke Karawang dan mendirikan langgar tidak jauh dari pelabuhan yang dengan cepat berkembang menjadi pesantren karena kembali mendapat sambutan penduduk. Sehingga kemarahan Prabu Anggalarang pun memuncak dan ia mengutus putra mahkota Raden Pamanah Rasa untuk menutup pesantren tersebut. Namun ketika tiba di pesantren Karawang, sang putra mahkota justru terpikat oleh keindahan suara Nyi Subang Larang yang sedang membaca Al-Quran, lalu mempersuntingnya dan tidak jadi menutup pesantren. Historiografi Cirebon seperti Carita Purwaka Caruban Nagari dan Babat Cirebon tidak banyak menyinggung langsung aktivitas dakwah Syekh Hasanuddin, melainkan lebih menyoroti muridnya Nyi Subang Larang dan keturunannya, Pangeran Walang Sungsang, Nyi Lara Santang dan Kian Santang yang dikenal sebagai penyebar Islam paling gigih di Jawa Barat. Suatu garis dakwah yang kemudian dilanjutkan oleh putra Nyi Lara Santang, Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Dalam Nagara Kertabumi Sarga 3 juga disebutkan pula bahwa Syekh Hasanuddin memiliki putra bernama Syekh Bentong yang menikah dengan muslimah Cina bernama Siu Tehyo, tinggal di Gresik sebagai juragan kaya, dan memiliki putri Nairetna Siu Banci yang dipersunting Prabu Brawijayavi, Raja Majapahit, dan menurunkan Raden Patah Sultan Demak. Sehingga jika sumber ini otentik, maka Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro Karawang adalah kakek buyut Raden Patah dari jalur ibu. Oleh karena itu, sebagai tokoh yang dipandang meletakkan dasar dakwah Islam pertama di Jawa Barat dan menjadi mata rantai penting yang menghubungkan Campa, Cina, Pajajaran, Cirebon hingga Demak, makam Syekh Hasanuddin di Karawang hingga kini tetap menjadi salah satu tujuan ziarah penting umat Islam dari berbagai penjuru Nusantara. Apa yang tersisa dari Syekh Jumadil Kubra, Syekh Ibrahim Asmarakandi, dan Syekh Kuro hari ini bukanlah kemegahan istana atau catatan kemenangan, melainkan jejak sunyi yang tertanam dalam tradisi, jaringan keilmuan,
dan peta awal penyebaran Islam di Jawa. Kisah mereka hidup dalam naskah-naskah tua, dalam perbedaan versi sejarah, dan dalam makam-makam yang terus diziarahi sebagai pengingat bahwa perubahan besar dalam peradaban sering lahir dari langkah-langkah yang tidak gemuruh. Melalui dakwah yang bersandar pada ilmu, keteladanan, dan kesabaran, mereka meletakkan fondasi bagi lahirnya generasi wali, pusat-pusat pendidikan Islam, dan transformasi spiritual masyarakat Nusantara. Menelusuri jejak mereka bukan sekadar mengingat masa lalu, tetapi memahami bagaimana peradaban dibangun, perlahan, berlapis, dan melalui tangan-tangan yang bekerja jauh sebelum sejarah menuliskan namanya dengan terang.